kosong. Ya, alhamdulillah. Ini di percakapan ini saya mau mengajak Pak Didin untuk melaksanakan percakapan pra-observasi yang nantinya percakapan ini akan dijadikan sebagai gambaran bagaimana pelaksanaan kegiatan seperti ini nanti yang akan saya laksanakan di kelas Pak Didin ya. Ya, baik. Baik. Pak Didin mengajar mata pelajaran fisika ya Pak ya? Iya, Oke. Baik. Kelas yang diampunya kelas berapa Pak? Kelas yang diampu itu kelas fase E. Kelas 10. Ya baik. Oke Pak Didin, untuk persiapan pra-observasi ini saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan seperti nanti. Boleh. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Pak Didin capai pada saat pembelajaran nanti apa ya? Tujuan pembelajaran yang nanti saya ingin capai itu ketika pembelajaran, jadi peserta didik bisa mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang akan diukurnya gitu. Baik, jadi Pak Didin tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam alat ukur ya. Baik, untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira area pengembangan yang ingin Pak Didin capai dalam pembelajaran tersebut seperti apa? Jadi area pengembangannya saya mau melihat aktivitas interaktif siswa. Jadi ketika mereka bergabung dengan kelompok-kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang nanti akan saya serahkan tentang macam-macam alat ukur yang tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Baik. Jadi tujuan area pengembangan yang akan Pak Didin capai yaitu untuk meningkatkan aktivitas interaktif siswa ya Pak ya. Nah untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira strategi apa yang akan Pak Didin persiapkan nanti? Untuk strateginya saya akan coba menggunakan model PBL, kemudian strateginya akan mencoba pendekatan saintifik. Oke, pendekatan saintifik ya Pak. Baik, jadi model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu PBL, Problem Based Learning dan menggunakan juga pendekatan saintifik. Ya. Baik. Selanjutnya dalam penerapan model dan pendekatan tersebut media apa yang Pak Didin akan gunakan? Tentunya medianya yang pertama saya akan menggunakan proyektor ya Bu untuk melihat soal anak, kemudian alat ukur yang sesuai dengan yang akan dipelajari sama anak-anak, kemudian yang pastinya sumber belajar Bu. Jadi nanti mereka akan dikasih sama saya materi atau modul belajarnya. Baik, berarti jadi ada proyektor, ada alat ukurnya karena tadi kan mengukur ya siswa, kemudian ada bahan bacaan juga ya sumber belajar berupa buku. Selanjutnya Pak Didin, tadi kan tujuannya siswa dapat mengidentifikasi alat-alat ukur. Nah, kira-kira rencana penilaian yang akan Pak Didin laksanakan seperti apa? Untuk penilaian saya mungkin akan tiga penilaian. Yang pertama keterampilan. Nah nilainya itu nanti saya observasi ketika mereka berkumpul dengan kelompoknya melakukan KPD. Kemudian pengetahuan di asesmen formatif di akhir nanti pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu sikap. Nah, selain keterampilan, sikap juga saya akan observasi. Baik, jadi ada tiga ranah yang akan Pak Didin nilai yaitu keterampilan, kemudian pengetahuan dan sikap. Untuk keterampilan pada saat mereka bekerja secara berkelompok, kemudian pengetahuan itu menggunakan tes ya Pak ya, dan sikap itu melalui lembar observasi. Oke baik Pak Didin. Nah sekarang kita akan tentukan jadwal ya Pak Didin biar matching nih maksudnya jadwal Pak Didin dengan jadwal saya. Nanti pelaksanaan supervisinya akan dilaksanakan di kelas berapa Pak? Saya ngambil di kelas 10 1. Oh 10-1 berarti jam ke berapa Pak? Jam ke, lihat jadwal dulu ya, udah lupa saya. Jam ke-3 sampai jam ke-4 itu. Jam di kelas 10-1, jam ke-3 dan ke-4 di hari apa ya? Di hari Selasa itu. Di hari Selasa. Oke, saya lihat. Baik,
Saya juga kebetulan jam tersebut free, jadi Ya. insya Allah saya bisa melaksanakan supervisi di kelas Bapak. Baik Ibu. Baik Pak Dinin, terima kasih. Saya rasa cukup Ya. dari percakapan observasi ini. Nanti akan tinggal pelaksanaan supervisinya, dan nanti setelah pelaksanaan supervisi kita akan melaksanakan percakapan observasi. Siap Ibu. Terima kasih atas waktunya Pak Ya, Didin. Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Ayo, silakan, Kabur. Yang lain ikutin ya. Woi. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam masing-masing. Doakan dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini terlihat bahagia ya. Iya. Dari mukanya. Jangan tegang Bapak. Ya, sepertinya hari ini ada beberapa teman kita yang tidak masuk sekolah ya. Siapa aja yang tidak masuk sekolah? Aldi. Aldi, ada Pak. Hari ini kita akan belajar tentang fisika ya, oke? Nah, di mana tujuan pembelajarannya? Ada yang mau membacakan? Oke, Sasa, silakan. Tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam alat ukur berdasarkan besarannya. Ya, jadi di sini kita akan mencoba mengidentifikasi bagaimana alat-alat ukur yang ada di sekitar kita dan mencobanya. Oke? Siap? Siap. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi tadi tujuan pembelajaran tentang alat-alat ukur. Sekarang kalian sudah masuk dengan kelompoknya? Sekarang Bapak bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian berkomunikasi dengan teman-temannya di kelompok, dibaca dan dipahami. Setelah itu dikerjakan LK. Oke, LKPD-nya sudah ada di kelompok masing-masing. Sudah. Oke, sekarang kita coba perhatikan yang di slide depan ya, di mana di situ ada beberapa aktivitas pengukuran yang ada di sekitar kita. Yang pertama apa itu? Biasanya kita temukan di konvensi. Yang kedua, yang ketiga, oke, yang keempat, baca waktu jam ya. Nah, inilah sebagian kecil yang Bapak munculkan aktivitas pengukuran. Selanjutnya, nah, ada yang mau baca lagi nih? Coba baca pertanyaannya. Kita selalu menemukan atau bahkan melakukan kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Namun, apakah pengukuran yang selama ini bisa dilakukan sudah tepat? Hmm. Apakah alat ukur yang digunakan sudah sesuai? Ya. Bagaimana cara memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan sudah tepat? Nah, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan ini? Kalau tidak ada, baik, silakan nanti ketika kalian belajar ini akan menemukan jawaban-jawaban dari ini. Ketika kita melakukan aktivitas pembelajaran hari ini, silakan kalian di sana sudah ada materinya, kalian baca. Kemudian setelah membacanya, silakan kerjakan bagian yang terakhirnya, sekaligus sama dengan ke asesmen formatifnya. Ya, sudah terlihat? Sudah. Nah, di sana ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar tentang alat-alat ukur, di mana kalian coba
identifikasi itu alat ukur apa, kemudian fungsinya, alat ukur tersebut di sana dulu. Bagus. Ya, yang ini yang bisa kalau dipakai kalau ya. Ini yang banyak tukang jahit. Ya. Iya ya. Bapak pengen tahu dulu. Ini mirip cek nomor berapa ya? Iya. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari: mengukur panjang diameter tebal benda yang 10 tegometer. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari: ukur kecepatan kendaraan bermotor. Mau merefleksikan hari ini kita pelajarannya seru atau tidak? Seru ya? Ya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi tentang pesanan dan satuan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Didin, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya, di mana kegiatan observasinya sudah dilaksanakan. Dalam percakapan kali ini saya didampingi oleh Ibu Haji Neng sebagai pengajar praktik gitu ya, yang nanti akan ikut hadir dalam percakapan ini. Ini sebenarnya percakapannya santai saja gitu ya, hanya kita akan merefleksi kegiatan seperti si akademik yang sudah dilaksanakan gitu. Nah, Pak Didin, baik, bagaimana perasaannya ketika saya ikut mengobservasi gitu di kelas Pak Didin? Ya, perasaannya di awal itu pasti gugup ya, karena ada orang lain ya di kelas saya, biasanya kan tidak ada. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa mengkondisikan saya sendiri dengan anak-anak, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, tapi saya tidak melihat Pak Didin grogi loh. Jadi maksudnya biasa saja, alhamdulillah terlihat maksudnya emosinya stabil gitu ya, terjaga juga. Baik, Pak Didin, bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut dan tantangan yang dihadapi selama pembelajaran kemarin itu apa saja yang dirasakan oleh Pak Didin? Jadi ketika proses pembelajaran di mana saya menggunakan model problem based learning dengan pendekatan scientific, di mana di sana itu saya di awal memberikan masalah dulu terhadap anak-anak, kemudian anak-anaknya mencari apa yang ada di permasalahan tersebut dengan berkelompok. Nah, di sana ketika di kelompok saya berharap anak-anak menemukan solusinya sendiri gitu ya, atas permasalahan yang di awal tadi seperti itu. Kemudian ketika anak-anaknya sedang berdiskusi di kelompoknya, saya ke kelompok-kelompoknya untuk menilai dan untuk mendampingi mereka. Takut ada saja anak-anak sekarang kan ya Bu ya, ada yang kurang dimengerti seperti itu. Dengan
sumber-sumber belajar yang sudah saya sediakan seperti itu. Ya, memang yang terlihat oleh saya juga seperti itu, Pak Didi sudah maksimal mendampingi anak-anak, kemudian sudah berusaha untuk membuat anak-anak itu berperan aktif di dalam kelompoknya. Pak Didi juga saya lihat sudah berkeliling, kemudian mereka juga bekerja secara berkelompok menggunakan LKPD, dan saya juga melihat Pak Didi melakukan penilaian ya dengan sikap menggunakan sumber observasi seperti itu ya Pak Didi. Baik, kalau untuk tantangan sendiri yang dihadapi kira-kira ada nggak? Ada, pasti ya. Kan di sana juga kan anak-anak saya lihat tetap aja Bu, jadi tidak ada yang semua aktif, tetap ada yang pasif. Di antara kelompok-kelompok pasti aja satu atau dua yang pasif di kelompoknya Ibu. Berarti sama kita ya, cocok ya. Saya yang saya amati juga begitu. Sebagian besar anak-anak sudah terlibat sebenarnya dalam pembelajaran, sudah aktif. Hanya ada 1-2 orang lah yang sama Pak Didi itu harus dirangkul ya, gitu, diajak ayo gitu ya. Maksudnya mereka masih pasif gitu ya. Kedepannya nih Pak Didi kira-kira rencana Pak Didi untuk mengatasi masalah tersebut itu seperti apa? Untuk kedepannya saya akan mencoba lebih menerapkan lagi yang diferensiasinya. Kemungkinan ketika saya terapkan ke yang di sana ternyata mungkin anaknya berubah mungkin ya gaya belajarnya, makanya saya coba akan nanti dites kembali yang terutama yang anak-anak yang kurang aktif tersebut, jadi dicek lagi, kemudian saya akan mencari gaya diferensiasi yang cocok dengan anak tersebut, jadi sehingga ketika pembelajaran selanjutnya saya berharap mereka menjadi aktif. Baik, berarti rencana selanjutnya Pak Didin akan lebih memaksimalkan lagi proses diferensiasi gitu dalam pembelajaran agar semua siswa diharapkan bisa berperan lebih aktif ya, dengan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Iya, betul. Setelah melaksanakan pembelajaran tersebut gitu, kira-kira refleksi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu seperti apa? Ya, untuk refleksi dari saya sendiri ya, pembelajaran yang tadi saya gunakan dengan model PBL dan rekan saintifik itu berjalan dengan lancar. Kemudian kan tidak ada yang sempurna ya, ternyata kita sudah berencana tapi tetap di lapangan akan pasti ada sesuatu yang tidak sempurna ya. Salah satunya tadi diferensiasi ya, salah satunya di proses itu saya kurang memaksimalkan, jadi sehingga ada siswa yang pasif seperti itu. Baik, berarti memang saya juga mengamati bahwa secara keseluruhan tahapan pada pembelajaran pendekatannya itu sudah dilaksanakan, anak sudah belajar berkelompok, kemudian ada proses tanya jawab juga. Saya mengamati ya paling sampai siswa itu presentasi ya, ada proses mengkomunikasikan gitu. Nah, dan saya juga sepakat ada anak yang masih pasif ya. Berarti untuk kedepannya ini rencana tindak lanjut Pak Didin supaya lebih maksimal lagi dalam pembelajaran kira-kira seperti apa? Ya, kemungkinan saya akan coba lebih menitik beratkan kembali ya yang tadi terutama pada penerapan pembelajaran diferensiasi, terutama pada diferensiasi proses, di mana di sana nanti saya berusaha setiap siswa itu menjadi aktif, jangan hanya satu orang saja nih yang aktif dalam kelompok tersebut, jadi semua kelompok anggotanya aktif seperti itu. Baik, tadi luar biasa sekali ya, dan mudah-mudahan nanti rencananya itu kedepannya bisa dilaksanakan dengan maksimal dan pembelajarannya bisa lebih menarik lagi, menyenangkan lagi. Kiranya dari saya cukup sekian, nanti dilanjutkan oleh Ibu Haji. Baik, terima kasih Ibu Najwa dan terima kasih Pak Didin yang sudah melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Dan setelah saya amati videonya memang luar biasa, semua tahapan sudah dilewati, dan tadi itu memang terkadang tadi ya ada hal-hal yang di luar kendali yang tentunya tidak bisa kita duga. Tapi kembali lagi kita sebagai guru tetap harus tenang dan berusaha menghandle semuanya, dan juga hanya dari umpan balik dari saya mungkin dari tentang penguatan saja ya. Dan tadi kan kalau misalkan tentang pendekatan sudah ada, sudah dilakukan, jadi semuanya sudah baik, semua sudah luar biasa, dan kedepannya pun harus lebih ditingkatkan lagi, yang sudah baiknya dipertahankan
masyarakat. Itu saja Ibu dari saya kembali ke Ibu. Ya. Baik Pak Didin, kita akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih sudah membantu saya di sini